hati kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ada di hati kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah satu-satunya pemerintah atas hidup kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bukan milik kami sendiri. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja merampungkan seluruh pekerjaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin kudus di hadapan Tuhan dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini berfirman-Lah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dibentuk ulang oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami menerima perkataan, kami menerima roh dan hidup itu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Tuhan. Kami percaya ketika kami menerima firman Tuhan, firman-Mu akan menembus dalam hidup kami, masuk ke dalam hidup kami, memisahkan jiwa dan roh kami, sehingga kami bisa hidup di dalam roh. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan pujian sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Silakan duduk. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Kalau semua sudah ada di situ, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Semua sudah ada di situ? Oke, yang di rumah sudah ada di situ juga? Nggak ada yang jawab. 1 Korintus 1 ayat 30, mari sama-sama 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara-saudara, oleh Allah kita semua berada dalam Kristus Yesus. Jadi itu adalah pekerjaan Allah, saudara-saudara. Dan oleh Allah juga Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dan ia adalah hikmat yang menyelamatkan kehidupan kita, saudara-saudara. Hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Nah, dalam karya penyelamatannya itu, Alkitab memberitahu kita bahwa Dia melakukan 3 hal. Dia membenarkan, Dia menguduskan, dan Dia menebus kita. Dia membenarkan, Dia menguduskan, dan Dia menebus kita. Nah, hari ini mari kita membahas ketiga hal ini, mengenai pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Jadi ada 2 hal yang ingin saya share buat saudara pada hari ini. Pertama mengenai pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Dan yang kedua nanti kita akan bahas secara khusus mengenai pengudusan. Nanti saya beritahu mengapa harus dibahas secara khusus tentang pengudusan. Nah, ada beberapa hal tentang pembenaran, pengudusan, dan penebusan yang perlu saudara pahami. Mungkin saudara bisa catat apa yang saya katakan ini, bahwa pembenaran terjadi di dalam roh, pengudusan terjadi di dalam jiwa, dan penebusan terjadi di dalam tubuh kita. Pembenaran terjadi di dalam roh, pengudusan terjadi di dalam jiwa, dan penebusan terjadi di dalam tubuh kita. Catat saja dulu, nanti saudara akan paham. Saya ulangi, pembenaran terjadi di dalam roh, pengudusan terjadi di dalam jiwa, dan penebusan terjadi di dalam tubuh kita. Lalu yang berikutnya, pembenaran mengubahkan roh kita, pengudusan mengubahkan jiwa kita, itu yang namanya transformasi, dan penebusan mengubahkan tubuh kita, itu yang kita sebut dengan istilah transfigurasi, perubahan bentuk. Jadi pembenaran terjadi di dalam roh kita, mengubahkan roh kita yang tadinya mati menjadi hidup. Amin. Lalu pengudusan terjadi di dalam jiwa, mengubahkan jiwa kita. Ada transformasi di dalam
pikiran, emosi, dan tekad kita. Lalu penebusan mengubahkan tubuh kita. Ini terjadinya nanti pada waktu kebangkitan tubuh, transfigurasi. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi penebusan di sini bicara tentang kepenuhan penebusan yang ditandai oleh kebangkitan tubuh kita. Haleluya. Yang berikutnya, pembenaran terjadi di masa lalu, itu ketika kita lahir baru, yang dengannya kita diselamatkan. Jadi pembenaran terjadi di masa lalu, yang dengannya kita diselamatkan. Kita dibenarkan, itu sebabnya kita diselamatkan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu pengudusan terjadi di masa kini sepanjang hidup kita. Jadi pengudusan terjadi di masa kini sepanjang hidup kita. Itu sebabnya nanti kita akan membahas secara khusus tentang pengudusan. Dan penebusan terjadi di masa yang akan datang saat Kristus datang kembali. Saat Kristus datang kembali, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kita semua yang mungkin waktu itu telah mati akan dibangkitkan sehingga tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai di situ paham ya saudara? Lanjutkan. Pembenaran dan penebusan semata-mata dikerjakan oleh Allah sendiri. Namun pengudusan dikerjakan bersama-sama oleh Allah dan kita serta ditentukan oleh respon kita. Jadi pembenaran itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan kita kecuali Allah sendiri. Dan ketika kita menerima penebusan oleh darah Yesus, maka darah Yesus membenarkan kita di hadapan Tuhan sehingga kita dibenarkan. Betul saudara-saudara? Lalu penebusan, kebangkitan tubuh kita itu juga hanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Kita tidak bisa mengubahkan tubuh kita. Hanya Allah sendiri yang bisa mengubahkan tubuh kita. Ya, betul ya saudara? Tetapi pengudusan itu dikerjakan bersama-sama oleh Allah dan kita. Jadi pembenaran dan penebusan itu dikerjakan oleh Allah sendiri, semata-mata oleh Allah sendiri, tidak ada campur tangan kita. Tetapi pengudusan ini dikerjakan bersama-sama oleh Allah dan kita. Sebetulnya dikerjakan oleh Allah tapi membutuhkan respon kita. Jadi respon kita sangat menentukan apakah pengudusan itu akan terjadi dengan baik atau tidak, saudara-saudara. Lanjut, pembenaran roh dan penebusan tubuh terjadi seketika. Ketika kita dibenarkan, kita diselamatkan, terjadi seketika. Saudara terima Yesus, saudara dibenarkan seketika. Kebangkitan tubuh, penebusan itu juga terjadi seketika. Ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang kembali, tubuh kita seketika diubahkan dengan menjadi tubuh kebangkitan. Itu seketika. Namun pengudusan jiwa adalah proses seumur hidup kita. Haleluya. Jadi pembenaran dan penebusan terjadi seketika, tapi pengudusan itu terjadi sepanjang umur hidup kita. Kita sedang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya saudara sudah mendapatkan bayangannya sedikit-sedikit ya saudara, sehingga saudara mulai paham apa itu pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Kristus adalah pembenaran, pengudusan, dan penebusan kita. Jadi Kristus sendiri adalah pembenaran kita dibenarkan di dalam Dia. Kristus sendiri adalah penebusan kita ditebus di dalam Dia, dan Kristus sendiri adalah pengudusan kita. Ini penting untuk kita pahami bahwa Kristus adalah pengudusan kita atau kekudusan kita. Kristus adalah kebenaran kita, Kristus adalah penebusan kita, Kristus adalah kekudusan kita. Itu sebabnya kita dibenarkan di dalam Dia, kita dikuduskan di dalam Dia, kita ditebus di dalam Dia. Nah, kita perlu paham sungguh-sungguh bahwa kita hanya bisa dikuduskan di dalam Dia. Di luar Kristus tidak ada seorang pun yang bisa dikuduskan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau dikuduskan, menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Itu saudara-saudara. Jadi itulah tentang pembenaran, pengudusan, dan penebusan saudara-saudara. Kalau pembenaran dan penebusan itu bukan urusan kita, itu pekerjaan Tuhan semata-mata. Pembenaran kita sudah mengalaminya ketika kita lahir baru, betul saudara-saudara. Penebusan kita akan mengalaminya. Karena kita sudah dilahirkan kembali, kita akan mengalami penebusan.
Jadi itu sudah kita nggak perlu kotak-katik lagi, saudara. Yang perlu kita kotak-katik adalah pengudusan. Karena pengudusan terjadi di masa kini dan merupakan proses sepanjang umur hidup kita. Itu sebabnya, ayo kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang pengudusan. Jadi secara spesifik, ayo kita otak-atik tentang pengudusan ini. Saudara harus paham sepenuhnya apa yang Alkitab katakan tentang pengudusan, supaya semua saudara menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah, kalau kita bicara tentang pengudusan, bagaimana caranya kita bisa menjadi kudus? Ini pertanyaan, jadi harus dijawab. Buka hati, oke, yang lain. Jadi kalau buka hati, kudus. Yang lain? Bagaimana caranya saudara bisa menjadi kudus? Apa yang harus saudara lakukan untuk saudara menjadi kudus? Ayo. Apa yang harus saudara lakukan untuk saudara bisa menjadi kudus? Menerima Kristus. Apa lagi? Oh, sama, menerima Kristus. Yang lain? Apa yang harus saudara lakukan untuk menjadi kudus? Kesalahan banyak orang Kristen adalah ketika kita ditanya apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi kudus, banyak doa, apalagi banyak puasa, apalagi jangan lakukan dosa, hindari dosa, apalagi dan sebagainya dan sebagainya. Jangan belok-belok, lurus saja. Kalau belok kan nggak lurus, saudara. Iya. Ada daftar-daftar yang kita lakukan. Nah, apakah pengudusan menurut Tuhan? Ada beberapa ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara mengenai pengudusan. Pertama, Efesus pasal 1 ayat 4. Coba kita buka. Efesus 1 ayat 4 supaya saudara paham betul tentang pengudusan yang dimaksud oleh Tuhan sendiri. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Jadi di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara-saudara ini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan saudara dipilih Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Mengapa sebelum dunia dijadikan? Karena Kristus ada sebelum dunia dijadikan. Saudara ada di dalam Kristus. Jadi secara fisik saudara mungkin tidak ada sebelum dunia dijadikan, tapi karena saudara ada di dalam Kristus, sebagaimana Dia ada sebelum dunia dijadikan, maka saudara juga ada di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Dan saudara dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Mengapa saudara dipilih? Dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Jadi di dalam Kristus Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Itulah tujuan Allah memilih kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mengapa kita harus kudus dan tak bercacat di hadapannya? Supaya kita bisa menjadi mempelai wanitanya Kristus. Karena mempelai wanita harus tidak bercacat celak di hadapan Kristus, ya saudara. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya ayat yang paralel dengan Efesus 1 tadi. Kita telah dipilih dari semula. Dan kita juga telah ditentukan dari semula
Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, serupa dengan gambaran anaknya adalah sama dengan kudus tadi. Ya, kita telah dipilih sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau tadi kita telah dipilih di dalam Kristus sejak semula sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti kudus adalah serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan kekudusan atau target pengudusan kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Paham saudara ya? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu target pengudusan. Pengudusan tidak bertujuan supaya saudara tidak melakukan dosa. Bukan cuma itu. Pengudusan ditargetkan supaya kita semua menjadi serupa dengan gambaran Kristus anaknya. Oke ya. Semua orang yang kudus pasti tidak berbuat dosa. Tapi maaf kalau saya harus mengatakan, tidak semua orang yang tidak berbuat dosa adalah kudus di hadapan Tuhan. Tidak. Lanjut. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini kudus berarti menjadi milik Allah dan bukan milik sendiri. Jadi tolong kumpulkan pengertian-pengertian kudus tadi. Pertama, kita dipilih sejak semula di dalam Kristus untuk menjadi kudus. Yang kedua tadi di dalam Roma 8, kudus adalah serupa dengan gambaran anaknya. Dan sekarang 1 Korintus 6 ayat 19, kudus berarti kita menjadi milik Allah dan bukan milik kita sendiri. Jadi orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah untuk menjadi milik Allah, dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi milik Allah. Itulah kudus. Jadi orang kudus adalah orang yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan hak kepemilikan atas dirinya kepada Tuhan. Itulah orang kudus. Selama saudara masih memiliki hak milik atas dirimu sendiri, engkau tidak menyerahkan hak milik itu kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang memiliki hidupmu sepenuhnya, tapi engkau masih memiliki hidupmu sendiri, maka engkau belum mencapai kekudusan yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi kekudusan atau kudus adalah kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Apapun yang Tuhan katakan kita lakukan. Apapun yang Tuhan perintahkan kita laksanakan. Apapun yang Tuhan kerjakan, kita percaya itu baik buat kita. Amin saudara-saudara. Oke, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 sekarang. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saya nggak kecepatan kan ya? Ya memang harus cepat-cepat sih. Karena waktu jalan terus. Jadi saudara tolong yang mau ke toilet ditahan dulu, jangan ke toilet dulu. Saudara harus paham dulu tentang kudusnya ini. Kalau setelah paham baru saudara ke toilet. Kalau belum paham jangan pergi ke toilet. Oke, ayat pasal 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus. Itu artinya belum kudus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Nah,
Paulus menyebutkan ada 3 manusia dalam diri kita. Pertama adalah manusia rohani, kedua adalah manusia duniawi, ketiga adalah manusia jiwani. Kamu hidup secara manusiawi, bahasa Inggrisnya itu natural man, manusia alamiah. Ya, jadi ada 3 manusia dalam diri kita, manusia rohani, manusia duniawi, atau manusia jiwani. Kita hidup berdasarkan apa? Apakah kita ini manusia rohani, apakah kita ini hidup berdasarkan manusia duniawi, atau kita hidup berdasarkan manusia jiwani di dalam diri kita? Lanjut, manusia rohani hidup berdasarkan hayat ilahi, kehidupan Allah. Manusia duniawi hidup berdasarkan daging. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tubuhnya menjadi turun kualitasnya menjadi daging. Tubuhnya menjadi daging. Daging adalah tubuh manusia yang dikuasai oleh dosa, itulah daging. Ya. Ketika manusia semata-mata daging, maka manusia semata-mata kecenderungannya berdosa. Kejadian pasal 6 dikatakan, semua manusia kecenderungannya berbuat dosa. Karena semua manusia sudah menjadi daging. Jadi daging adalah tubuh manusia yang telah jatuh, yang sudah dikuasai oleh dosa. Itulah daging. Jadi sifat dosa itu menguasai tubuh kita. Makanya tubuh kita cenderungnya berbuat dosa. Cenderungnya berbuat hal yang tidak memperkenan hati Allah, tubuh kita itu. Karena tubuh kita ini telah berubah menjadi daging sejak kejatuhan Adam. Ya. Jadi manusia rohani hidup berdasarkan hayat ilahi. Hayat ilahi kita terima ketika kita lahir baru. Ada kehidupan Allah masuk ke dalam roh kita. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup, hayat yang berkelimpahan. Hayat yang berkelimpahan adalah hayat ilahi. Bahasa Yunaninya zoe. Itu adalah hayat ilahi. Jadi orang yang hidup berdasarkan kehidupan Allah yang diberikan di dalam rohnya, itulah yang disebut dengan istilah manusia rohani. Jelas ya? Lalu manusia duniawi adalah manusia yang hidup berdasarkan daging. Jadi kalau kita hidup berdasarkan daging kita, kecenderungan kita selalu melawan Tuhan, itulah yang disebut dengan istilah manusia duniawi. Lalu manusia jiwani. Manusia jiwani adalah manusia yang hidup berdasarkan hayat alamiahnya. Hayat alamiah kita adalah jiwa kita. Ya, jadi hidup berdasarkan jiwa sebetulnya. Kalau kita hidup berdasarkan jiwa kita, berdasarkan hayat alamiah kita, kita disebut manusiawi, manusiawi. Ya, kita manusiawi, kita hidup secara manusiawi. Itu namanya orang yang hidup secara manusiawi, hidup berdasarkan hayat alamiahnya, berdasarkan akunya, berdasarkan jiwanya. Jadi manusia rohani hidup berdasarkan rohnya, manusia jiwani atau manusia manusiawi hidup berdasarkan hayat alamiahnya, manusia duniawi hidup berdasarkan tubuh dagingnya. Begitu kira-kira saudara. Nah, kudus di sini adalah masuk dalam kategori manusia rohani. Hanya orang yang hidup berdasarkan kehidupan Allah, maka dia bisa menjadi kudus. Karena kehidupan Allah adalah kehidupan yang kudus. Di dunia ini hanya kehidupan Allah yang memiliki sifat kudus. Selain kehidupan Allah tidak ada yang kudus di dalam dunia ini. Oke, saya ulangi. Hanya kehidupan Allah yang punya sifat kudus. Selain Allah tidak ada yang kudus dalam dunia ini. Jelas saudara? Makanya ketika kita mau menjadi kudus, maka kita harus menjadi manusia rohani, manusia yang hidup bersandarkan kehidupan ilahi yang kudus itu. Tanpa kita hidup berdasarkan kehidupan ilahi itu, kita tidak bisa menjadi kudus. Jadi manusia rohani di situ adalah orang yang kudus maksudnya. Makanya manusia rohani disebut orang yang dewasa di dalam Kristus. Kata lainnya adalah
Orang yang mencapai kepenuhan Kristus itu dewasa di dalam Kristus. Selanjutnya, yang seharusnya terjadi adalah hayat ilahi yang ada di dalam roh kita mengalir ke dalam jiwa kita, menguasai jiwa kita, lalu akhirnya menguasai tubuh kita. Jadi Tuhan menempatkan hayat ilahi, kehidupan Allah di dalam roh kita dengan tujuan supaya kehidupan Allah ini bukan hanya berdiam di dalam roh, tapi mengalir ke dalam jiwa kita, menguasai jiwa kita, sehingga jiwa kita diperintah oleh kehidupan Allah. Dan akhirnya menguasai tubuh kita, sehingga tubuh kita juga diperintah oleh kehidupan Allah, sehingga kecenderungan kita bukan lagi dosa, tapi memperkenankan hati Allah. Itulah yang dimaksud dengan pengudusan. Jadi proses pengudusan sebetulnya terjadi di dalam jiwa. Jiwa adalah pusat dari proses pengudusan yang terjadi. Saat jiwa memilih hidup untuk berdasarkan roh, bukan berdasarkan daging, maka ini adalah proses pengudusan. Saat jiwa memilih untuk hidup berdasarkan roh, maka kita bertumbuh dalam kekudusan. Roma 8 ayat 5 dan 6. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 6 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka berkata seperti ini. Untuk menaruh pikiran pada daging adalah maut, tetapi menaruh pikiran pada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari situ kita bisa merumuskan bahwa menaruh pikiran pada daging sama dengan hidup menurut daging. Orang yang menaruh, orang yang bersandar pada pikiran daging, orang yang menaruh pikirannya pada daging, orang yang bersandar pada perbuatan daging, ini orang yang hidup menurut daging. Dan hasil dari hidup menurut daging adalah maut. Ya. Minimal saudara akan merasakan perasaan maut, cita rasa maut kalau saudara hidup menurut daging. Lalu orang yang menaruh pikiran pada roh sama dengan hidup menurut roh. Jadi orang yang menaruh pikirannya pada roh, orang yang menaruh jiwanya bersandar kepada roh, karena pikiran adalah bagian dari jiwa dan pikiran mewakili jiwa. Orang yang menaruh jiwanya pada roh, orang yang menaruh jiwanya bersandar pada roh, maka dia hidup menurut roh. Dan hasil dari hidup menurut roh adalah ada hidup dan damai sejahtera atau hayat dan damai sejahtera. Kalau saudara hidup menurut daging, saudara akan merasakan cita rasa maut. Tetapi kalau saudara hidup menurut roh, saudara akan merasakan cita rasa hayat ilahi, cita rasa hidup dan damai sejahtera. Jadi sebetulnya gampang saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa membedakan apakah saudara sedang hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging? Kalau saudara merasakan cita rasa maut, artinya saudara sedang hidup di dalam daging. Artinya jiwa saudara memilih bersandar pada daging. Apa itu cita rasa maut? Lemah, apalagi sumpek, sesak, galau, sedih, apalagi takut. Ya itu termasuk sedih. Pokoknya berbagai perasaan negatif itulah perasaan maut. Saudara merasakan berbagai perasaan maut di dalam diri saudara, itu menunjukkan saudara sedang berjalan menurut daging. Tapi kalau saudara merasakan cita rasa hidup dan damai sejahtera, maka itu tandanya saudara sedang berjalan menurut roh. Saudara sedang menaruh jiwa saudara di dalam roh. Saudara sedang berada di dalam roh.
Itu sebabnya saudara merasakan cita rasa hidup dan damai sejahtera. Apa itu cita rasa hidup? Lawan daripada cita rasa maut. Kalau saudara merasakan cita rasa hidup, saudara akan merasakan terang, lega, lincah. Roh saudara jadi lincah, bersemangat, berkobar, apalagi jelas, damai sejahtera, kuat. Jadi kalau saudara suka merasa lemah, itu tandanya saudara sedang hidup berdasarkan daging. Saudara menaruh jiwa saudara pada daging, saudara sedang ada di dalam daging, bukan di dalam roh. Ya. Jadi akhirnya kita bisa menyimpulkan kudus adalah sama dengan hidup menurut roh, bukan menurut daging atau menurut hayat alamiah. Apa bedanya hidup menurut daging dengan hidup menurut hayat alamiah? Kalau hidup menurut daging semata-mata buruk, semata-mata jahat. Karena daging semata-mata jahat. Tapi kalau hidup menurut hayat alamiah, ini bisa baik, bisa jahat. Paulus bilang, dalam akal budiku aku mau berbuat baik. Tapi ketika sampai pada tubuhku, dosa lagi jadinya. Jadi dalam jiwanya masih ada yang baik. Dalam pikirannya, dalam akal budinya. Jadi saudara, orang bisa saja tidak hidup menurut daging, tapi menurut hayat alamiahnya. Orang bisa saja baik secara alamiah. Ada orang yang dilahirkan dengan hayat alamiah yang lumayan baik. Dari keluarga baik-baik, orangnya pendiam. Nah biasanya kalau orang pendiam dibilangnya baik, saudara. Anak lu baik banget, dari tadi nggak ngomong-ngomong, saudara. Tapi kalau anak bringsatan ke sana kemari, aktif, dibilang anaknya nakal, saudara. Apalagi kalau anaknya bawel terus. Kalau ada dua anak, yang satu bawel, yang satu diam aja. Tuh lihat, dia mah baik, diam aja. Lu nakal, gitu saudara. Itu hayat alamiah. Orangnya baik, pendiam, lembut, nggak neko-neko. Tapi itu hayat alamiah, saudara. Nah, yang sebaik-baiknya hayat alamiah, pasti ada buruknya. Pasti ada jahatnya. Tapi yang seburuk-buruknya hayat alamiah juga ada baiknya. Ya. Orang yang pendiam, ada jeleknya nggak? Jeleknya apa? Jeleknya apa? Saatnya ngomong dia nggak bisa ngomong. Dia diem aja. Ditanya diem aja. Ini repot kalau ikut cerdas cermat, saudara. Yang lain jawab, dia diem aja, saudara. Dan biasanya orang pendiam ini agak lambat kan gerakannya, ya saudara ya. Jadi diam bagus, tapi ada jeleknya nggak? Ada. Orang yang pemberani, hayat alamiahnya pemberani, bagus nggak? Bagus, tapi ada jeleknya nggak? Ada. Apa jeleknya orang yang pemberani? Terlalu nekat. Kayak siapa? Kayak yang di rumah. Jadi hayat alamiah gitu. Kalau hayat alamiah itu ada baiknya, ada jeleknya, ada buruknya, ada baiknya, ada jahatnya. Tapi kalau daging, orang hidup menurut daging, itu semata-mata jahat. Semata-mata buruk karena dia selalu melawan Allah. Daging tidak berkuasa untuk memperkenan hati Allah, daging hanya mau melawan Allah. Allah bilang A, dia lakukan kontra A. Gitu saudara, kalau daging itu. Tapi kalau jiwa, Allah bilang A, dia masih mau A. Gitu. Masih gitu. Tapi, ada tapinya saudara-saudara. Kadang-kadang masuk unsur keinginan pribadinya, ambisi pribadinya. Itulah orang yang hidup berdasarkan hayat alamiah. Orang yang hidup berdasarkan daging nggak mungkin hidup kudus.
nggak mungkin bisa kudus. Dan orang yang hidup berdasarkan hayat alamiah juga tidak mungkin bisa kudus di hadapan Allah. Dia mungkin bisa kudus di hadapan manusia, tapi tidak bisa kudus di hadapan Allah. Karena hayat alamiah, apa istilahnya, nggak laku di hadapan Allah. Sejak perjanjian lama Allah telah berkata, kesalehanmu, kebenaranmu, kekudusanmu itu cuma seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi kalau kita kudus berdasarkan hayat alamiah, di mata Tuhan itu cuma kain kotor. Ya saudara, jadi kita harus kudus menurut roh, bukan berdasarkan hayat alamiah, tapi berdasarkan kehidupan Allah yang ada di dalam kita. Jelas saudara? Jadi sebetulnya pengudusan adalah proses menaklukkan jiwa manusia untuk memilih Allah. Karena jiwa manusia itu pusatnya aku, bukan Kristus. Nah, selama masih ada aku, Kristus tidak bisa berkuasa di dalam hidup kita. Selama akunya masih kencang, Kristus nggak bisa berkuasa. Kristus nggak bisa nyata dalam hidup kita. Yang menghalangi Kristus untuk keluar dari hidup kita adalah jiwa kita ini, aku kita ini, saudara-saudara. Sehingga seringkali kita mau melakukan sesuatu berdasarkan dorongan roh, pikiran kita menghalanginya. Ya saudara, kita sudah yakin inilah kehendak Allah bagi kita, pikiran kita menghalangi kita. Emosi kita merasa takut, merasa ragu-ragu, jadi kita terhalang untuk melakukan kehendak Allah. Jadi sebetulnya proses pengudusan adalah proses menaklukkan jiwa manusia untuk memilih Allah. Karena pada akhirnya jiwa manusia inilah yang memilih apakah dia mau hidup berdasarkan daging, atau mau hidup berdasarkan hayat alamiah, atau mau hidup berdasarkan kehidupan Allah yang ada di dalam rohnya. Jadi pusatnya di dalam jiwa ini, di dalam akunya ini, ya, di dalam jiwanya ini, saudara-saudara. Aku harus memutuskan apakah mau hidup berdasarkan daging, mau hidup berdasarkan hayat alamiah kita, atau mau hidup berdasarkan kehidupan Allah di dalam roh kita. Kalau kita mau kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, mau tidak mau kita harus memilih untuk hidup berdasarkan kehidupan Allah yang ada di dalam roh kita. Itulah proses pengudusan. Nah, bagaimana caranya jiwa kita bisa dipengaruhi oleh kehidupan Allah yang ada dalam roh kita? Jiwa kita harus ditaklukkan. Ketika jiwa kita ditaklukkan oleh roh, jiwa kita bersandar kepada roh, bukan menaklukkan roh, bukan menutupi roh, bukan menghalangi roh, tapi jiwa kita mengikuti roh, bersandar pada roh, dikuasai oleh roh. Itulah kudus. Karena kita hidup berdasarkan kehidupan Allah. Itulah kudus. Kesalahan orang Kristen kebanyakan adalah untuk dia menjadi kudus, bukannya dia menaklukkan jiwanya, tapi justru dia memperbaiki jiwanya. Saudara pasti pernah tahu ada sekolah kepribadian. Ya, sekolah kepribadian. Belajar apa itu di sekolah kepribadian? Hah? Belajar apa di sekolah kepribadian? Apa? Attitude. Terus apa lagi? Belajar cara bertingkah laku yang baik. Begitu kira-kira kan? Bagaimana bertingkah laku sebagai seorang laki-laki, bagaimana bertingkah laku sebagai seorang perempuan, sampai ke jalan-jalannya diatur. Orang kalau ikut sekolah kepribadian, jalannya kayak robot, saudara. Karena dia belajar bertingkah laku yang baik. Pikirannya juga dikelola. Dengan sugesti, dengan berbagai macam cara, dengan hipnoterapi,
pikirannya dikelola supaya menjadi baik. Justru dengan kita melakukan itu, saudara-saudara, jiwa kita bertambah kuat, jiwa kita bertambah baik, dan dia merasa dia baik, sehingga dia nggak perlu Tuhan. Tapi dalam sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari, dia tetap ngomongnya baik. Kita butuh Tuhan, kita harus berdoa. Tapi semua itu cuma omong kosong sebetulnya. Cuma formalitas. Dia tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dari mana Bapak bisa membuktikan kalau itu benar? Saudara taruh mereka di dalam api, mereka akan terbakar. Gampang caranya. Semua yang tidak berasal dari Tuhan ketika diuji dari dalam api akan terbakar. Tapi semua yang berasal dari Tuhan ketika diuji oleh api tidak akan terbakar. Dia akan tetap kuat, bahkan lebih bening lagi, saudara-saudara. Ya, lebih murni lagi. Jadi sebetulnya proses pengudusan adalah proses penaklukan jiwa, bukan proses memperbaiki jiwa. Kesalahan orang Kristen ketika bicara tentang kekudusan, dia berusaha hidup kudus. Dia berusaha mengelola pikirannya, berusaha mengelola emosinya. Kalau menghadapi ini pikirannya harus begini, kalau menghadapi itu pikirannya harus begini, jadi kamu tetap kudus. Kalau menghadapi dosa pikirannya harus begini, kalau menghadapi dosa ini pikirannya harus begini. Itu mengelola jiwanya, memperbaiki jiwanya. Sehingga akhirnya kita menjadi kudus tapi di dalam jiwa. Kita menjadi kudus tapi cuma dalam hayat alamiah kita. Itu sebabnya orang-orang yang baik secara alamiah bisa saja tidak taat kepada Tuhan. Bisa saja melanggar firman Tuhan. Ya saudara. Nah, karena kita sadar bahwa pengudusan adalah proses menaklukkan jiwa, maka ada 3 aspek pengudusan, saudara-saudara, berkenaan dengan menaklukkan jiwa. Yang pertama adalah penyangkalan jiwa, yang kedua adalah peremukan jiwa, dan yang ketiga adalah pemisahan jiwa. Ketiga-tiganya sebetulnya saya sudah bahas, hanya saya akan mengulanginya sedikit supaya saudara lebih paham. Penyangkalan jiwa adalah keputusan kita. Peremukan jiwa adalah pengaturan Tuhan melalui lingkungan, pemisahan jiwa adalah penerangan Tuhan melalui firman-Nya. Saya ulangi, penyangkalan jiwa adalah keputusan kita. Kita memutuskan untuk menyangkal jiwa kita atau menyangkal diri kita. Lalu peremukan jiwa adalah pengaturan Tuhan melalui lingkungan. Tuhan mengatur lingkungan kita, mengatur peristiwa-peristiwa yang harus terjadi dan tidak harus terjadi dalam hidup kita untuk meremukan jiwa kita. Lalu pemisahan jiwa adalah penerangan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberikan pewahyuan firman-Nya yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, itu juga menembus amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kita. Oke, secara singkat, secara cepat, ayo kita bahas satu persatu, kita mengulang satu persatu tentang penyangkalan jiwa, peremukan jiwa, dan pemisahan jiwa. Masih bisa lanjut? Masih bisa mengikuti saya? Oke. Penyangkalan jiwa, Matius 16. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Sudah di situ semua? Belum. Ayo yang cepat. Matius 16 ayat 24 dan 25. Sudah sekarang ya? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus berkata dengan tegas, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya atau menyangkal jiwanya, memikul salib dan mengikut aku. Artinya, kalau kita tidak memikul salib, kita tidak bisa mengikut Yesus. Kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak bisa memikul salib. Hanya orang-orang yang mau menyangkal dirinya baru bisa memikul salib.
Dan hanya orang-orang yang mau memikul salib baru mau mengikut Kristus. Baru bisa mengikut Kristus. Apa itu memikul salib? Memikul salib artinya kita rela menderita. Kita rela kehilangan nyawa. Kita rela kehilangan hidup demi kehendak Allah. Makanya ayat 25 berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya atau hidupnya, ia akan kehilangan hidupnya. Tapi barang siapa kehilangan hidupnya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang-orang aku selalu mau menyelamatkan hidupku. Ya. Aku itu punya sifat selalu mau menyelamatkan hidupku. Orang suka ditanya, kalau kamu ada di tengah lautan, terjadi ombak. Di situ ada anak dan istrimu. Siapa dulu yang kamu selamatkan? Salah satu, cuma bisa menyelamatkan satu. Siapa yang kamu pilih? Istri. Sayang istri. Siapa yang kamu pilih? Anak. Sayang anak. Saudara tahu, kalau saudara ada di situasi seperti itu, siapa yang harus saudara selamatkan? Istri atau anak? Saya pastikan, saudara pasti menyelamatkan dirimu dulu. Bukan istri dan bukan anakmu. Apalagi kalau di situ ada saudara dan saya, saudara pasti menyelamatkan dirimu. Kalau lagi tidak ada dalam situasi itu, engkau akan berkata, saya akan menyelamatkan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau sedang ada dalam situasi yang seperti itu, saudara pasti menyelamatkan dirimu sendiri. Andai kata, ini cuma berandai-andai. Sekali waktu diserbu, ada serbuan datang ke sini. Ayo, apa yang saudara lakukan? Gembok pagarnya. Kalau nggak keburu digembok, ayolah, jujurlah padaku. Kabur saudara. Pokoknya selama saudara bisa kabur, saudara akan kabur. Mana ada saudara mikirin menyelamatkan Bapak Gembala. Aku selalu mau menyelamatkan aku. Nggak ada seorang pun yang mau kehilangan nyawanya. Nggak ada seorang pun yang nggak mau selamat nyawanya. Dia selalu mau menyelamatkan hidupnya. Makanya Tuhan bilang, kamu harus menyangkal dirimu. Bukan menyelamatkan dirimu. Menyangkal dirimu. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk selalu menyelamatkan diri kita dan bukan kehendak Allah. Kalau disandingkan antara diri kita dengan kehendak Allah, kalau kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan kehilangan hidup kita. Kita akan memilih untuk menyelamatkan hidup kita daripada kehendak Allah. That's the problem. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Kamu harus menyangkal dirimu. Kalau kamu tidak menyangkal dirimu, engkau tidak akan punya kerelaan untuk menderita bagi kehendak Allah. Ketika engkau harus memilih, engkau memilih menyelamatkan nyawamu atau kehendak Allah, engkau akan lebih memilih menyelamatkan nyawamu daripada kehendak Allah. Kita nggak usah ngomong mati dulu deh. Kalau engkau harus menderita demi karena melakukan kehendak Allah, engkau akan lebih memilih amannya. Engkau tidak mau menderita. Itulah masalah dalam kekristenan. Ada banyak orang Kristen rajin berdoa, baca Alkitab, rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin persembahan. Tapi bicara memilih kehendak Allah nanti dulu. Kita hitung-hitung dulu, kita kalkulasi dulu, ini enak atau menderita. Kalau enak, puji Tuhan, haleluya. Makanya kalau di gereja, beritanya terus berkat,
semua senang. Karena semua orang mau berkat. Dan semua orang tidak mau menderita. Tapi ketika disuruh menderita demi kehendak Allah, nanti dulu. Ya saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyangkal jiwa, menyangkal diri, menyangkal pikiran kita, menyangkal emosi kita, menyangkal kehendak kita, keinginan kita, supaya kita bisa memilih kehendak Allah walaupun kita harus menderita. Selamat siang. Ayo sekarang saudara, kalau seandainya nih saudara yang kerjaannya bagus, lagi kerja bagus-bagus, kamu keluar ya dari pekerjaanmu, aku pilih kamu jadi hamba Tuhan yang ku rapi, ku pakai luar biasa. Nah, saudara mau tinggalkan nggak tuh kerjaan tuh? Saudara lebih memilih pekerjaan itu atau kehendak Tuhan? Sepi kan? Kenapa sepi? Nah ini kita dipojokin nih saudara. Mikir dulu. Dan pikir, akhirnya keputusannya adalah kerja. Lalu ngapain saudara mikir panjang-panjang? Ayo, saudara lebih memilih kehendak Allah atau kenyamanan hidupmu? Saudara lebih memilih kehendak Allah atau kesenangan hidupmu? Ayo. Semua orang mencintai dirinya, menyayangi dirinya. Makanya kalau ada penderitaan mereka nangis karena menyayangi diri sendiri. Ya. Sebagian besar orang menangis adalah karena menyayangi dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Menyangkal jiwa, menyangkal keinginan kita, menyangkal emosi kita, menyangkal pikiran-pikiran kita yang tidak memilih kehendak Allah. Aku harus memilih kehendak Allah. Amin. Kalau saudara bisa menjadi orang Kristen yang rela mengorbankan apa saja demi kehendak Allah, you are a Christian. Tapi kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, rajin persembahan, tiba pada gilirannya ketika engkau harus memilih kehendak Allah, menderita atau melepaskan kehendak Allah, masih bisa nyaman, masih bisa tenang. Disitulah letak ujiannya. Selama saudara belum menghadapi pilihan itu, saudara belum teruji. Saudara ini benar-benar pengikut Kristus atau pengikut dirimu sendiri. Selamat datang dalam kekristenan. Dan itulah kekristenan. Kekristenan sejati tidak bicara tentang berapa banyak yang bisa kita terima dari Tuhan. Kekristenan sejati bicara tentang berapa banyak yang mau kita relakan untuk Tuhan. Yang mau kita korbankan untuk Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati. Yesus sedang mengajarkan kekristenan sejati kepada murid-muridnya. Kamu mau mengikut aku? Oke, sangkal dirimu, pikul salibmu, bahkan di bagian lain pikul salibmu setiap hari. Baru bisa ikut aku. Di bagian lain Yesus berkata, orang yang tidak mau memikul salibnya setiap hari tidak layak bagi aku. Hei, tolong baca Alkitab hati-hati. Kita ini tidak layak menjadi pengikut Kristus kalau kita tidak mau memikul salib. Kalau kita tidak rela menderita demi kehendak Allah, kita tidak layak menjadi pengikut Kristus. Kita tidak layak menjadi orang Kristen.
Saya harap saudara sadar itu. Makanya perhatikan saudara-saudara, ketika saudara sedang berbeban berat, ada penderitaan, apa isi doa saudara? Apa isi doa saudara? Jawab. Apa isi doa saudara ketika saudara sedang berbeban berat, mengalami penderitaan? Apa isi doa saudara? Meminta. Minta apa? Lepaskan bebannya. Atau kalau saya suruh simpulkan dengan satu kata, doa saudara isinya cuma tolong, tolong, tolong. Kalau orangnya agak keberatan, tolong. Isi doa kita adalah kita minta supaya kita diselamatkan. Gitu kira-kira ya. Kita minta supaya kita diselamatkan. Bukan kita berdoa supaya kehendak Allah yang jadi. Lalu kita bilang, ini bukan kehendak Allah. Gitu saudara. Ayo kita belajar dari Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai 28. Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai 28. Oke, sudah di situ semua ya. Yohanes 12 ayat 25 sampai 28. Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini ayat paralel dengan Matius tadi. Betul ya saudara ya? Matius 16 tadi. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi orang yang mengikut Kristus itu akan ada di mana Kristus berada. Kristus pernah berada di salib, saudara pun harus berada di salib. Ya. Dan kalau kita melayani Tuhan dengan cara seperti itu, kita akan dihormati oleh Bapa. Ayat 27 perhatikan. Ini Yesus ngomong ini saat-saat dia mau menghadapi salib nih. Ya, saat-saat dia mau menghadapi salib. Dia bilang, "Sekarang jiwaku terharu," ayat 27. "Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan?" Jadi Yesus sedih nih karena mau menghadapi salib, mau menghadapi penderitaan dan pembunuhan dirinya. Apakah yang akan kukatakan? Maksudnya apakah yang akan aku doakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tahu ini adalah kehendak Allah. Dia tidak berdoa supaya Bapa menyelamatkannya dari saat ini. Lalu apa yang dia doakan? Ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ketika Yesus berdoa, Bapa muliakanlah namamu. Terdengar suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan baik-baik ketika dia berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Apakah ada suara dari sorga? Apakah ada suara dari sorga? Tidak ada jawaban dari sorga. Dia doa lagi, Bapakku kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tidak ada jawaban dari sorga. Dia masih di detik-detik terakhir mau menyelamatkan nyawanya. Ya Bapakku, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tidak ada jawaban dari sorga. Karena tidak ada jawaban, dia mengerti ini kehendak Allah bagiku. Dan itu sebabnya dia berkata, jadilah kehendakmu. Tapi ketika dia berdoa, Bapa, permuliakanlah namamu.
maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ketika saya sedang menderita, ditekan oleh berbagai peristiwa buruk yang terjadi, saya teriak-teriak minta tolong. Selamatkan aku. Tidak ada jawaban dari sorga. Selamatkan aku. Tidak ada jawaban dari sorga. Sama seperti Yesus di Taman Getsemani, cuma datang malaikat untuk menguatkan dia. Roh Kudus cuma hiburkan saya, cuma kuatkan saya, tapi tidak ada jawaban apapun juga. Tapi ketika saya sadar ini kehendak Allah bagi saya, ya Bapakku, jadilah kehendak-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui semua peristiwa ini. Bapak mulai berkata-kata, haleluya. Jadi dari sini saya belajar, kalau kita sedang menderita, jangan berdoa supaya kita diselamatkan. Berdoalah supaya Bapak dipermuliakan. Bapak, melalui semua peristiwa yang menimpa aku, yang sangat menyakitkan ini, aku berdoa, permuliakanlah nama-Mu. Artinya apa, saudara? Tuhan, aku berdoa, bukan demi aku, tapi demi Engkau. Bukan demi namaku, tapi demi nama-Mu. Karena seringkali, saudara, ketika seorang baik mengalami peristiwa buruk, pertaruhannya adalah nama baik. Ayub adalah orang baik, mengalami peristiwa buruk, pertaruhannya adalah nama baik. Dia bisa tahan menghadapi hilangnya semua anaknya. Dia bisa tahan menghadapi hilangnya semua hartanya. Dia bahkan bisa tahan ketika menghadapi sakit penyakit. Tapi ketika semua orang mempersalahkan dia, akunya bangkit. Dia membela diri, dia membenarkan diri, dan mempersalahkan Tuhan. Kalau kita mau dibenarkan, harus ada yang dipersalahkan, supaya kita kelihatan benar. Dan dalam kasus Ayub, mau gak mau dia mempersalahkan Tuhan, supaya dia dibenarkan. Semua teman-temannya mempersalahkan dia. Kamu pasti salah, kamu pasti berbuat dosa, mengapa peristiwa buruk semua ini terjadi? Pasti ada sesuatu yang buruk yang kamu lakukan. Ayub bilang, enggak, apa yang aku lakukan, semua orang tidak percaya. Dia tetap membela diri, dia tetap membenarkan diri, dan akhirnya terpaksa mempersalahkan Tuhan. Di sini Ayub gagal, tapi Yesus berhasil. Ketika dia disiksa, ketika dia dicambuk, dihadapkan kepada mahkamah agama, dipertanyakan berbagai pertanyaan aneh-aneh, Alkitab mencatat dia diam dan tidak menjawab. Ketika dituduhkan berbagai tuduhan yang bukan yang dia lakukan, dia diam, dia tidak membenarkan dirinya. Ketika dia berhadapan dengan Pilatus, Pilatus tanya ke sana kemari untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia diam, tidak menjawab apapun juga. Dia tidak berusaha membela diri, dia tidak berusaha membenarkan diri. Cuma ketika Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus cuma menjawab, engkau sendiri telah mengatakannya. Ketika nama Bapa yang dipertaruhkan, raja, itu yang dipertaruhkan nama Bapa, bukan dirinya sendiri. Dia bilang, engkau telah mengatakannya. Tetapi ketika dia dituduh macam-macam, dia difitnah macam-macam, dia diam, tidak membela diri. Dia tidak membela dirinya, dia tidak membenarkan dirinya, dia diam 1000 bahasa. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, jadi apa yang harus aku doakan ketika aku menghadapi ini semua?
Ketika hatiku sedih, hatiku tertekan rasanya, aku terharu, aku takut. Apa yang aku doakan? Apakah aku harus berdoa, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Tapi aku akan berdoa, Bapa muliakanlah namamu. Yesus memilih kehendak Allah daripada keselamatan hidupnya. Ini adalah contoh terekstrim dalam hidup kita. Ketika saudara harus memilih, apakah engkau memilih kehendak Allah atau keselamatan hidupmu? Apa yang engkau pilih? Kalau kita terus tinggal di dalam Kristus, kita akan punya hati seperti Kristus. Kita akan punya keberanian seperti Kristus. Kita akan memilih kehendak Allah daripada kenyamanan hidup kita. Dan semua berkata, cuma satu orang kok. Yang lain belum amin. Coba saya ulang, semua berkata? Itu rela atau terpaksa itu? Kapan saatnya engkau diuji oleh Tuhan? Kapan saatnya imanmu diuji? Ketika engkau diperhadapkan, engkau mau menderita demi kehendak Allah, atau engkau memilih kesenangan, kenyamanan, keselamatan jiwamu, keselamatan nyawamu, keselamatan hidupmu. Tapi engkau memilih, ya Tuhan, aku memilih kehendak Allah. Kalau sampai Yesus berdoa pada waktu itu, Bapa selamatkan aku, mungkin Bapa akan menjawab, Nak, kalau engkau diselamatkan, mereka semua binasa. Kalau engkau diselamatkan, semua manusia akan binasa. Tapi kalau engkau tidak diselamatkan, semua manusia bisa beroleh hidup. Jadi yang mana yang kau pilih? Keselamatanmu atau keselamatan semua orang? Yesus memilih keselamatan semua orang. Kalau saudara harus memilih keselamatan dirimu sendiri dengan keselamatan semua orang, apa yang kau pilih? Saya harap kita semua akan memilih keselamatan semua orang. Itulah namanya menyangkal diri dan memikul salib. Kita menyangkal keinginan kita untuk hidup enak. Kita menyangkal keinginan kita untuk hidup nyaman. Kita menyangkal keinginan kita untuk bersenang-senang terus di dunia ini. Tapi kita memilih kehendak Allah, walaupun untuk menjalankan kehendak Allah, kita harus melalui pelbagai penderitaan. Ketika saya harus memilih untuk menjadi gembala di tempat ini, saudara pikir saya nggak mengalami penderitaan? Saya melewati berbagai penderitaan. Tetapi itu adalah penderitaan karena kehendak Allah. Kalau kita menanggung penderitaan karena kehendak Allah, itu mulia saudara-saudara. Itu mulia. Bagi saudara yang belum pernah menderita karena kehendak Allah, ayo mulai sekarang menderitalah. Itu mulia. Kalau engkau menderita bagi kehendak Allah, kalau engkau menderita karena kehendak Allah, itu mulia. Engkau memilih penderitaan demi kehendak Allah, itu mulia saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Amin. Saudara kayaknya udah kurang semangat nih. Kenapa? Kayaknya terlalu menderita mukanya. Tapi inilah kekristenan. Inilah kekristenan yang sejati. Selama ini belum kekristenan itu saudara. Tapi inilah kekristenan. Kalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Orang yang tidak mau memikul salibnya tidak layak bagi kerajaanku, kata Tuhan. Makanya semua murid-muridnya akhirnya rela menyangkal diri, lalu memilih kehendak Allah. Nah sehari-hari saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ayo kita belajar menyangkal diri kita, menyangkal jiwa kita, menyangkal ego kita, menyangkal pikiran, emosi, dan keinginan kita yang kira-kira nggak terlalu cocok dengan kehendak Allah. Ayo kita sangkali terus, kita sangkali terus. Dengan kita terus menyangkalinya, jiwa kita lama-lama lemah, saudara. Tapi kalau semua pikirannya diikuti, semua emosinya diikuti, semua keinginannya diikuti terus, dipenuhi terus, jiwanya kuat jadinya nanti, saudara. Akhirnya saudara sangat jiwani nantinya.
Sangat alamiah, sangat manusiawi jadinya. Semua pakai kekuatan saudara sendiri. Karena jiwamu kuat, jiwamu berkuasa, jiwamu kekuatannya luar biasa. Jadi engkau pakai kekuatan diri sendiri, saudara-saudara. Tapi sekarang ayo belajar menyangkal diri, memikul salib. Ya, tiap hari itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Sangkal diri, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Gitu saudara. Dan pastikan itu terjadi tiap hari. Kalau pikiran itu bukan berasal dari roh, ayo kita sangkali. Kalau emosi itu berasal dari roh, ayo kita sangkali. Tidak berasal dari roh, ayo kita sangkali. Kalau keinginan itu tidak berasal dari roh, ayo kita sangkali. Amin. Ya sudahlah, kita yang kedua aja dah, peremukan jiwa. Kayaknya pada nggak mau menyangkali jiwa, udah diremukan aja. Yang kedua, peremukan jiwa. Langsung remukan aja. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 10. Ayat 7 sekarang. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, Tuhan menghajar kita, Tuhan mengganjar kita, Tuhan menyesah kita kalau kita adalah anak-anaknya. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sejati, bukan anak-anak gampang, saudara tidak akan menghindari pendisiplinan Tuhan. Saudara tidak akan menghindari ganjaran Tuhan, hajaran Tuhan, sesahan Tuhan. Saudara akan bisa menghadapinya dan menerima maksud baik daripada Tuhan. Seringkali Tuhan tidak langsung memang menghajar anak-anaknya atau meremukan jiwa anak-anaknya ini, tapi dia melalui mengatur lingkungan untuk meremukan jiwa kita. Dia lakukan berbagai pengaturan. Ketika Alkitab bicara, burung pipit kurang berharga, tapi tidak ada satupun bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Artinya Tuhan mau berkata kepada kita, semua yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam kontrolnya Allah. Semua ada dalam kendalinya Allah. Allah yang mengatur semuanya. Roma 8 ayat 28 menguatkan itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin saudara-saudara. Dan pada akhirnya supaya kita serupa dengan gambar anaknya. Jadi semua Tuhan yang atur. Nah untuk meremukan jiwa kita, memperlemah jiwa kita, supaya jiwa kita takluk kepada roh kita, takluk kepada kehidupan Allah yang ada dalam roh kita, takluk untuk memiliki kehendak Allah, maka Tuhan mengatur berbagai hal untuk terjadi dalam hidup kita saudara-saudara. Ada orang-orang yang hayat alamiahnya begitu keras. Hayat alamiahnya begitu keras, begitu kuat. Dikasih tahu bolak-balik, nggak berubah-berubah. Karena dia tetap merasa benar, nggak merasa bersalah dan sebagainya. Sudah disidang dalam gereja, tetap nggak berubah, tetap nggak merasa bersalah. Nah apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Nggak bisa. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan mengatur lingkungan, bentur-benturin dia, supaya dia bisa berubah. Supaya hayat alamiahnya tidak kuat lagi. Kalau salah yang ngaku salah, kalau salah yang minta maaf. Ada orang yang gak biasa minta maaf. Minta maaf adalah aib baginya. Dan biasanya orang yang gak suka minta maaf adalah juga orang yang sama, orang yang tidak suka memaafkan. Ya,
Orang yang tidak suka minta maaf biasanya juga adalah orang yang sulit mengampuni. Bagaimana caranya supaya dia menjadi mudah mengampuni? Supaya dia rela memilih kehendak Allah untuk mengampuni walaupun dia harus menderita. Ya Tuhan atur suasana lingkungannya. Ada orang yang kuat di pikirannya. Semuanya dia andalkan pikirannya. Pikirannya cerdas. Sekolahnya tinggi. Idenya brilian. Dia andalkan pikirannya. Untuk semua pekerjaannya dia andalkan pikirannya. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan mengatur semua situasi dan kondisi. Tuhan atur peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian terjadi dalam hidupnya. Sehingga akhirnya sampai dia takut pakai pikirannya. Begitu saudara-saudara. Dibenturin macam-macam peristiwa, akhirnya dia sadar. Pikirannya bukan segala-galanya. Pikirannya harus diletakkan di atas roh. Pikirannya harus menuruti roh. Pikirannya ternyata tidak sebrilian seperti yang dia duga. Tuhan benturkan dengan berbagai kegagalan. Idenya brilian tapi gagal. Idenya brilian tapi gagal. Akhirnya sampai dia nggak percaya lagi sama pikirannya. Dia taruh pikirannya kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak percaya pikiranku lagi. Aku percaya kepada Tuhan. Aku nggak percaya pikiranku lagi. Aku nggak bersandar pikiranku lagi. Aku bersandar kepada Tuhan. Ada orang yang kuat di emosinya. Dia terbawa emosi terus. Saat senang, senangnya ketahuan banget. Kalau dia senang, semua dunia tahu kalau dia lagi senang. Kalau dia sedih, semua dunia juga tahu kalau dia lagi sedih. Kalau dia lagi senang, nggak ada yang bisa menghentikan kesenangannya. Ketawa, kemana-mana ketawa. Masuk ruangan ketawa semuanya. Senang banget. Kalau lagi sedih, nggak ada yang bisa menghiburkannya. Sedih terus, terbawa emosi terus. Ini orang yang hidup dari emosinya, dikendalikan oleh emosinya. Kalau dia lagi galau, nggak ada yang bisa menghiburkannya. Nggak ada yang bisa menenangkannya. Ditenangin galau lagi, ditenangin galau lagi. Sekampung orang datang untuk menenangkan dia tetap nggak bisa tenang karena dia dikuasai oleh emosinya. Dia hidup oleh emosinya, dia dituntun oleh emosinya. Kalau lagi dapat berkat senang, berkobar-kobar. Nyanyinya juga, hidupku bukannya aku lagi. Waduh saudara. Tapi kalau lagi keadaan yang gak enak, emosinya datar, orang-orang nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Dia tetap, hidupku bukannya aku lagi. Temponya lebih lambat daripada yang lain saudara nyanyinya. Nggak ada yang bisa mengubah emosinya gitu loh saudara. Karena dia dikuasai oleh emosinya. Kalau saudara pernah melihat seorang pemimpin pujian, kadang-kadang dia hot banget, kadang-kadang dia sedih banget. Nah ini orang yang dipimpin oleh emosinya. Lagi hot banget, lagi cool banget. Itulah saudara. Gimana cara Tuhan membentuk kehidupannya? Disetting berbagai hal, berbagai peristiwa. Sampai akhirnya dia sadar, emosi bukan segala-galanya. Aku tidak harus dipimpin oleh emosi. Dulu aku pikir aku hidup oleh iman, ternyata hidup oleh emosi. Karena kalau emosinya lagi naik, imannya ikut naik. Emosinya lagi turun, imannya turun juga. Dulu aku pikir hidup oleh iman, ternyata hidup oleh emosi. Tuhan benturin dengan berbagai hal sampai dia sadar emosinya harus ditaklukkan. Sampai emosinya itu remuk dan gak kepake lagi saudara-saudara. Akhirnya dia menyerahkan emosinya kepada Tuhan sehingga emosinya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan Roh Kristus. Sehingga sepanjang hari emosi yang dia tunjukkan adalah
emosi Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus, kasih Kristus, kebaikan Kristus meluncur keluar lewat emosinya. Ketika dia berhadapan dengan orang, dia berkata-kata dengan seseorang, Kristus muncul keluar dari emosinya dan menjamah kehidupan orang-orang. Itulah orang yang sudah diubahkan emosinya, diubahkan pikirannya, saudara-saudara. Dulu idenya begitu brilian tapi sangat manusiawi. Tapi sekarang ketika dia berkata-kata, yang keluar adalah hikmat Allah. Yang keluar adalah hikmat Kristus. Pikirannya dipakai untuk mengeluarkan hikmat Kristus, bukan mengeluarkan ide-ide manusiawinya lagi. Itulah manusia yang sudah diubahkan. Sudah remuk pikirannya, sudah remuk emosinya, sehingga bisa menyatakan Kristus kepada dunia ini. Ada orang yang punya keinginan kuat, ambisius, ambisinya kuat. Wah, kepengen kaya, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Dia selalu berandai-andai. Oh, andai kata aku punya mobil mewah. Andai kata aku punya villa 2. Satu dalam negeri, yang 2 luar negeri. Orang yang punya villa di luar negeri juga kalau ke luar negeri nggak nginep di villanya, saudara, nginep di hotel. Wow, andai aku belum, wah, dia kejar ambisinya. Dia terus kejar ambisinya. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan setting situasi, Tuhan atur lingkungan, berbagai kejadian dalam hidupnya. Dia berusaha dengan ambisinya, gagal lagi. Dia berusaha dengan ambisinya, gagal lagi. Udah naik-naik berhasil, kelihatannya mau berhasil nih, udah mau punya mobil 2 nih. Mobil 1 juga hilang, saudara-saudara. Oh, pokoknya ditabrakin lagi, dibenturin lagi, gagal lagi. Sampai sekali waktu dia kapok pakai ambisinya. Dia nggak berambisi lagi. Dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu semua Tuhan yang mengaturnya. Kalau dulu dia berdoa, Tuhan berikan aku 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan. Sekarang doanya beda. Tuhan berikan aku jiwa-jiwa. Wah, mantap. Dulu gak pernah mikirin jiwa-jiwa. Pikirannya apa? Duit melulu, berkat melulu. Tapi sekarang mulai mikirin rumah Tuhan. Mulai mikirin jiwa-jiwa. Dulu dapat uang mikirinnya diri sendiri. Sekarang dapat uang mikirinnya rumah Tuhan. Haleluya. Ini orang yang sudah mengalami peremukan. Kalau orang sudah mengalami peremukan dalam jiwanya, pikirannya berubah, emosinya berubah, tekadnya berubah, keinginannya berubah. Orang ini bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengalirkan kehidupan Allah. Karena kehidupan Allah seringkali terhalang oleh jiwa kita, oleh keinginan kita, oleh emosi kita, oleh pikiran kita. Sehingga ketika Allah berkata-kata dalam diri kita, kita mau keluarin kata-kata dari Allah, kita terhalang. Jiwa kita menghalanginya. Tuhan mengatur berbagai situasi dan kondisi untuk meremukan jiwanya, sehingga pada akhirnya dia tidak berani lagi bersandar pada pikirannya, tidak berani lagi bersandar pada emosinya, tidak berani lagi bersandar pada tekadnya. Dia hanya bersandar kepada kasih karunia Allah. Begitulah caranya Tuhan mengatur. Dan asal saudara tahu, Tuhan tahu porsi yang tepat untuk saudara. Tuhan tahu dosis yang tepat untuk saudara. Kadang-kadang dosisnya ditingkatkan perlahan-lahan. Ya. Kalau dosis ini kurang, ditambahin lagi dosisnya, ini kurang, ditambahin lagi dosisnya, ini kurang, ditambahin dosisnya lagi, saudara-saudara. Makanya seringkali yang saudara alami kejadiannya mirip-mirip, hanya dosisnya yang meningkat. Mengapa? Karena dosis kecil nggak kuat, nggak mempan buat saudara. Tambah lagi dosisnya, tambah lagi dosisnya. Berbagai hal terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya respon saudara akan menentukan apakah pengaturan Tuhan ini akan terlaksana dengan baik dan menghasilkan atau tidak. Ada orang-orang yang ketika mengalami peristiwa buruk, dia benar-benar mencari tahu kebenaran, mencari tahu apa kehendak Tuhan baginya.
mencari tahu apa yang Tuhan ingin katakan kepadanya. Nah, bagi orang ini, semua pengaturan Tuhan akan berhasil dengan baik. Akan mengubah orang ini. Tapi ada orang-orang yang mengalami berbagai peristiwa buruk. Dari tahun ke tahun peristiwa buruk terjadi dalam hidupnya. Ada banyak peristiwa buruk terjadi dalam hidupnya, tapi orangnya nggak berubah-berubah. Mengapa? Dia nggak percaya pada pengaturan Tuhan. Dia nggak menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, dia percaya pada pengaturan Tuhan, maka setiap pengaturan Tuhan akan menghasilkan dampak dalam kehidupannya. Akan menghasilkan perubahan dalam kehidupannya. Setiap kali saya mengalami peristiwa buruk, saya bilang saya nggak mau rugi. Kalau peristiwa buruk terjadi dalam hidup saya, ini harus meningkatkan level kehidupan saya. Kalau setiap kali peristiwa buruk terjadi dalam hidup saudara, tapi tidak meningkatkan level kehidupanmu di hadapan Tuhan, saudara rugi. Saudara sudah menderita susah-susah, sudah mengalami peristiwa buruk, tapi nggak ada peningkatan level kehidupan di hadapan Tuhan, saudara rugi besar. Pastikan setiap peristiwa buruk terjadi dalam hidupmu, engkau mengalami peningkatan di hadapan Tuhan. Engkau naik level lagi ke level yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga semua peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara tidak pernah sia-sia. Tapi semuanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang Kristen yang begitu kuat hayat alamiahnya. Mungkin dia adalah orang yang pemarah, susah sekali dinasehati. Kalau dinasehati sehari dua hari sabar, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan semua kemarahannya tertumpah. Ada orang-orang yang di rumah jadi troublemaker, nggak disukai orang seisi rumah. Orang-orang sudah ngomong sama dia, kamu hidupnya nggak benar, tapi dia tetap merasa benar dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Tuhan mengatur situasi dan kondisi untuk memberitahu dia, untuk mengajar dia, untuk meremukkan dia. Ketika satu bejana ada mengalami kerusakan, maka jalan yang ditempuh oleh sang penjunan adalah itu bejana dilebur lagi, baru bisa dibentuk lagi sesuai dengan keinginannya, menjadi bejana yang lebih indah di kemudian hari. Saya berdoa setelah ibadah ini, saudara benar-benar mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mengapa? Karena setiap pengaturan Tuhan akan berguna bagi saudara. Saudara tahu persis, tidak ada yang bisa terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup saya. Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Dia. Maka semua peristiwa buruk akan berguna bagi kita. Kalau peristiwa buruk tidak berguna bagimu, apa gunanya Tuhan memberikan peristiwa buruk? Apa gunanya Tuhan mengizinkan peristiwa buruk terjadi? Tuhan mengizinkan peristiwa buruk terjadi, pasti sudah berhitung. Pasti sudah ada hitung-hitungannya. Dan pasti karena Dia berhikmat luar biasa. Dia menghitung bahwa ini sanggup mengubah hidup kita. Tapi tetap penyerahan hidup kita menentukan hasil akhirnya. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, semakin kita percaya pada pengaturan Tuhan, dan semakin kita cepat mengalami perubahan. Seringkali ketika saya mengalami peristiwa buruk, saya berdoa seperti ini, Tuhan, aku percaya pada pengaturan-Mu. Aku percayakan seluruh hidupku, seluruh keluargaku di dalam tangan Tuhan. Aku percaya pada pengaturan Tuhan. Dan aku percaya kalau Tuhan mengatur, semuanya akan baik bagiku. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan adalah Tuhan yang berhikmat. Jadi apa yang Dia perbuat, apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Yang salah adalah kalau itu tidak berguna buat kita karena kita tidak percaya pada pengaturan Tuhan. Saya berdoa sejak hari ini, setiap peristiwa buruk sekecil apapun juga akan membawa dampak yang sangat positif buat hidup saudara.
sehingga semuanya akan menjadikan saudara menjadi orang yang lebih kudus di hadapan Tuhan. Yakub adalah orang yang mengalami peremukan habis-habisan oleh Tuhan. Dia disayang oleh ibunya, tapi tidak disayang oleh bapaknya. Karena Ishak lebih menyayangi Esau daripada Yakub, sementara Ribka lebih menyayangi Yakub daripada Esau. Tapi sejak awal Tuhan telah memilih Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan. Sejak dalam kandungan sudah dinubuatkan bahwa anak yang lebih kecil akan menjadi penguasa kepada anak yang lebih besar. Tetapi Ishak tidak memperdulikan itu. Sehingga ketika dia ingin memberikan berkat kesulungan, dia panggil Esau untuk memberikan berkat kesulungan. Tapi Ribka mendengarnya. Saya percaya kenapa Ribka bisa mendengarnya, itu pengaturan Tuhan. Karena Ribka mendengarnya dan Ribka menyimpan perkataan Tuhan dalam hatinya bahwa Yakublah yang seharusnya menerima berkat kesulungan. Akhirnya dia majukan Yakub, dia suruh Yakub pakai pakaian berbulu, dia masakin masakan yang enak buat Ishak, karena dia istrinya, dia tahu selera suaminya. Dia yang masakin daging yang diinginkan oleh Ishak, suruh Yakub bawa, lalu Yakub pakaian berbulu, karena dia mulus kulitnya, kalau Esau berbulu. Jadi dia suruh pakai pakaian berbulu supaya mirip Esau. Dan sebelum itu terjadi juga sebuah peristiwa. Esau pulang dari berburu capek-capek, pulang ke rumah lihat Yakub masak kacang merah, bubur kacang merah. Dia minta, lalu Yakub bilang, nggak boleh, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku, baru aku berikan. Oke, apalah artinya hak kesulungan? Aku berikan kepadamu. Aku jual hak kesulunganku untuk semangkok bubur kacang merah. Dia makan bubur kacang merah. Lalu kejadian dia mau menerima berkat kesulungan. Ribka mendengar. Saya percaya pulangnya Esau dari berburu lelah-lelah. Lalu lihat bubur kacang merah, dia nafsu saudara-saudara. Lalu dia rela menjual hak kesulungannya. Lalu mendengarnya Ribka perkataan Ishak tentang berkat kesulungan yang mau diberikan kepada Esau. Lalu Ribka menyalip Esau. Yakub dimasukin ke kamar Ishak karena Ishak buta pada waktu itu, dan akhirnya jatuhlah berkat kesulungan kepada Yakub sesuai dengan rencana Allah. Walaupun itu rencana Allah, tapi mereka memakai cara-cara yang tidak baik, tidak berkenan. Tetapi semua kebodohan mereka, semua kesalahan mereka diaduk oleh Tuhan sedemikian rupa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu setelah itu Esau akhirnya datang dan tidak mendapat hak kesulungan. Dia marah-marah, dalam hatinya dia berniat membunuh Yakub setelah kematian Ishak. Akhirnya Yakub tahu akan peristiwa, akan rencana itu, dia disuruh kabur. Ribka tahu, lalu disuruh pergi Yakub ke rumah Laban, adiknya Ribka. Lalu di rumah Laban dia ditipu oleh Laban. Yakub ditipu oleh Laban. Ini luar biasa, penipu kena tipu. Dulu dia menipu kakaknya, dia menipu bapaknya. Sekarang dia ditipu oleh mertuanya. Haleluya, puji Tuhan. Apa itu? Pengaturan Tuhan. Dia jatuh cinta kepada Rahel. Dia rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Laban bilang, oke, kamu kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ketika Yakub bekerja 7 tahun, Laban diberkati oleh Tuhan karena Yakub. Setelah 7 tahun masa pekerjaan, giliran tiba waktunya Yakub harus married dengan Rahel. Laban bilang, oke. Tetapi di malam pertama yang didapati Yakub bukan Rahel tapi Lea. Yakub kaget, kok kamu nipu aku? Yang aku inginin bukan ini tapi itu. Bukan kakaknya tapi adiknya. Laban beralasan, ya kakaknya dulu dong baru adiknya. Udah kamu kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Yakub harus kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Ketika Yakub sudah mendapatkan Rahel dan Lea, ini Rahel dan Lea kakak beradik bersaing-saingan untuk melahirkan anak bagi Yakub. Kebetulan Rahel mandul duluan. Lea yang melahirkan, Lea bangga bisa melahirkan anak buat Yakub.
Itu kehormatan. Karena Rahel nggak punya anak, dia kasih budaknya untuk berhubungan dengan Yakub biar dia dapat anak dari budaknya. Anak yang melahirkan anak bagi Yakub, Lea nggak mau kalah, dikasih budaknya Lea kepada Yakub supaya bisa melahirkan anak bagi dia. Saudara pikir kalau saudara jadi Yakub apa enggak tersiksa? Dia jadi rebutan istrinya cuma untuk melahirkan anak. Dipimpong sana sini. Ini belum melahirkan anak, ngiri, harus melahirkan anak. Wah, semua itu membentuk kehidupan Yakub. Dan terakhir, dia lari dari rumah Laban. Sama seperti dia lari dari rumah Esau, dia pergi ke rumah Laban. Sekarang dia lari dari rumah Laban, mau ke rumah Esau lagi. Bayangkan saudara-saudara, ketika dia mau menghadapi Esau, dia ketakutan sangat. Dia berdoa di tepi sungai Yabok sampai dia bergumul dengan malaikat Tuhan yang adalah penampakan Kristus sendiri. Dia dipukul sendi pangkal pahanya, menunjukkan Tuhan meremukkan dia sehingga cara jalannya berubah. Yakub adalah orang yang mengalami peremukan luar biasa dari Tuhan. Tapi pada akhirnya semua peristiwa buruk yang Yakub alami menghasilkan kematangan hayat dalam kehidupannya. Menghasilkan kematangan sehingga ketika dia sudah tua, dia bisa memberkati Firaun, dia bisa memberkati ke-12 anaknya. Bahkan Yusuf ditambah 2 anaknya. Dia berkati semuanya dan berkatnya itu berfungsi sebagai nubuatan dari Tuhan. Sementara Ishak cuma bisa memberkati 1. Lalu Esau dapat berkat sisa dan Abraham tidak memberkati siapapun juga di hari tuanya. Dengan kata lain saudara-saudara, setelah seseorang mengalami peremukan dari Tuhan, orang itu akan bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Orang itu akan bisa melepaskan berkat bagi orang banyak. Dan orang banyak akan diberkati kehidupannya melalui satu orang ini yang sudah mengalami peremukan oleh Tuhan. Ya saudara-saudara. Oke, yang ketiga, pemisahan jiwa. Dengan cepat kita akan membahas ini. Ibrani pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Alkitab berkata kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Di manakah perhentian kita? Perhentian kita ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah tempat perhentian kita. Tapi di manakah Kristus Yesus berada? Kristus Yesus berada di dalam roh kita. Ya saudara-saudara, jadi maksudnya kita akan masuk ke dalam perhentian itu adalah kita masuk ke dalam roh, kita tinggal di dalam roh, mendapati tempat perhentian kita di dalam roh, yaitu Kristus Yesus. Tetapi permasalahannya adalah saudara-saudara, ketika kita harus masuk ke tempat perhentian kita, kita harus masuk ke tempat roh kita, ke tempat Kristus berada, yaitu di dalam roh kita bingung. Mengapa? Karena roh dan jiwa kita nyatu, nggak terpisah. Makanya ketika saya mengajarkan kepada saudara untuk hidup di dalam roh, menyembah dengan roh, berjalan dalam roh, saudara bingung. Kenapa? Karena kita sudah sangat terbiasa hidup di dalam jiwa. Berjalan berdasarkan pikiran kita, berjalan berdasarkan emosi dan tekad kita. Itu sebabnya ketika kita disuruh berjalan berdasarkan roh, kita bingung. Kita nggak bisa bedakan yang mana roh, yang mana jiwa. Itu sebabnya kita tidak bisa masuk ke tempat perhentian kita. Karena kita bingung yang mana jiwa, yang mana roh. Makanya ketika saudara disuruh atau diajar berdoa, melatih roh saudara untuk mendoa bacakan firman Tuhan. Saudara bingung, mengapa? Karena saudara biasa baca firman pakai pikiran, bukan pakai roh. Ketika saudara mendoa bacakan firman, saudara juga pakai pikiran jadinya. Padahal tujuannya adalah melatih roh saudara. Makanya doakan apa yang tertulis saja. Untuk melatih supaya saudara baca firman pakai roh, saudara menjamah rohnya sehingga saudara menangkap pewahyuannya. Maksudnya begitu. Tapi saudara terlalu terbiasa pakai pikiran. Akhirnya saudara berdoa pakai pikiran lagi. Saudara doa kemana-mana. Akhirnya roh saudara tidak terlatih untuk membaca firman. Saudara pakai pikiran lagi.
Ya saudara, bahkan ketika sudah disuruh melatih roh saudara, disuruh menggunakan roh saudara, saudara bahkan nggak tahu yang saudara sedang gunakan ini pikiran atau roh. Ketika saudara disuruh berdoa, ayo, organ yang tepat untuk berdoa adalah roh kita, bukan pikiran kita, bukan emosi kita, bukan tekad kita. Roh kita. Organ yang tepat untuk menyembah adalah roh kita, karena Allah adalah roh. Siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dengan roh, di dalam roh. Loh, apa bedanya kita menyembah dalam roh dengan kita menyembah dalam pikiran? Saudara bingung, mengapa? Karena roh dan jiwa saudara masih nyatu, nggak terpisah. Itu sebabnya untuk saudara bisa masuk ke tempat perhentian saudara di dalam roh saudara, saudara harus mengalami pemisahan jiwa. Supaya saudara bisa membedakan antara jiwa dan roh. Saudara harus bisa membedakan ketika saudara berkata-kata. Saudara sedang berkata-kata dengan pikiran saudara atau saudara berkata-kata dengan roh saudara. Ketika saudara membaca Alkitab, apakah saudara sedang membaca Alkitab dengan roh saudara atau dengan pikiran saudara? Ketika saudara berdoa, apakah saudara sedang berdoa dengan pikiran saudara atau dengan roh saudara? Saudara harus bisa membedakannya. Untuk bisa membedakannya, saudara harus mengalami yang namanya pemisahan jiwa dari roh. Dan untuk mengalami pemisahan jiwa, kita butuh firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Kita perlu terang Tuhan melalui firman-Nya. Kita perlu pewahyuan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga ketika kita diajar untuk hidup dalam roh, berjalan dalam roh, menyembah dalam roh, berdoa dalam roh, membaca Alkitab dalam roh, mendengar firman dalam roh, ketika terjadi terang Tuhan, pewahyuan Tuhan menerangi hidup saudara, saudara akan bisa memisahkan, saudara akan terpisah jiwa dan rohnya, saudara baru terang. Oh, selama ini ternyata saya pakai pikiran, bukan pakai roh. Kesalahan orang Pentakosta adalah mereka pikir kalau mereka berbahasa roh, mereka ada di dalam roh. Kenyataannya adalah ada banyak orang berdoa dalam roh, berdoa dengan bahasa roh, tapi dalam jiwa. That's the problem. Itu sebabnya kita perlu firman Allah yang hidup dan kuat itu. Pewahyuan Allah yang hidup dan kuat yang akan menerangi kita. Sehingga kita nyata. Ini roh, ini jiwa. Dipisahkan. Dibedakan. Sehingga akhirnya kita bisa merasa, kita bisa mengetahui ketika kita memakai jiwa, ketika kita memakai roh. Dan kalau kita sudah bisa membedakan antara memakai roh dan memakai jiwa, antara menggunakan roh dan menggunakan jiwa, maka kita bisa hidup dalam roh. Maka kita bisa masuk ke dalam roh, masuk ke tempat perhentian kita. Kalau saudara mau ketemu dengan saya, saudara harus tahu rumah saya, alamat saya. Kalau saudara tidak tahu alamat saya, saudara cari, nggak ketemu rumahnya, berarti nggak ketemu saya. Nah, Tuhan itu ada di dalam roh kita. Kristus, tempat perhentian kita ada dalam roh kita. Kalau kita mau berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Kristus sebagai tempat perhentian kita, kita harus tahu alamatnya. Alamatnya ada di dalam roh. Kalau kita nggak tahu jalan ke dalam roh, ya kita nggak bisa ketemu dengan Kristus. Jadi selama ini engkau pikir engkau bertemu dengan Kristus, tapi engkau bertemu dengan Kristus di dalam jiwamu, padahal Kristus ada di dalam rohmu. Engkau merasakan ini dan itu, engkau pikir itu perasaan roh, ternyata itu perasaan emosi jiwamu, saudara-saudara. Dan itu sebabnya semua naik turun, naik turun, naik turun. Semua yang berasal dari jiwa selalu bersifat naik turun, karena dipengaruhi oleh emosi. Saudara pikir saudara beriman, pakai iman. Tapi perhatikan yang saudara katakan iman itu. Saat ada tanda titik-titik terang, saudara beriman dengan kuat. Tapi saat titik-titik terang pergi, imanmu melorot lagi. Imanmu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Mengapa begitu? Itu iman yang jiwani namanya. Iman yang rohani, iman di dalam roh adalah imannya Kristus.
Makanya Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Bagiku hidup adalah Kristus. Lalu Rasul Paulus bilang, hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh imannya Yesus Kristus. Bahasa Indonesia oleh iman di dalam anak Allah. Tapi bahasa Inggris sebetulnya oleh imannya anak Allah. Oleh imannya Yesus Kristus. Iman di dalam roh adalah imannya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah iman kita. Kalau saudara berkata engkau beriman, itu yang muncul bukan imanmu, iman Yesus. Iman Yesus Kristus. Kalau imanmu ya jelas gagal karena imanmu. Kalau imanmu ya jelas naik turun terus karena imanmu. Tapi kalau iman Yesus Kristus yang dinyatakan, itu iman yang fix. Kau berdoa, kau yakin doamu dijawab oleh Tuhan. Itu iman. Enggak naik turun, enggak maju mundur, saudara. Itu imannya Yesus Kristus. Amin, saudara. Ketika saudara sudah memisahkan jiwa dan roh, engkau menerima terang Tuhan melalui firman-Nya, engkau bisa masuk ke dalam tempat perhentianmu di dalam roh, karena Kristus ada di situ. Dan engkau menikmati Kristus sebagai tempat perhentianmu. Engkau tidak bingung lagi yang mana jiwa, yang mana roh. Karena kalau engkau terus menyembah Allah di dalam jiwamu, engkau pikir engkau ketemu Kristus, padahal bukan. Karena Kristus adanya di dalam roh. Engkau tempatkan jiwamu di dalam roh, engkau akan ketemu dengan Kristus, dan Kristus akan menguasai jiwamu, sehingga jiwamu tidak lagi, hayatnya tidak kepakai, tapi fungsinya kepakai untuk menyatakan Kristus. Itulah yang namanya Kristus dinyatakan melalui anak-anak Allah. Haleluya. Saya berdoa supaya hari ini Tuhan kembali menerangi saudara dengan firman-Nya, sehingga memisahkan jiwa dari roh. Sehingga saudara jelas yang ini roh, yang ini jiwa. Sehingga saudara jelas saudara sedang memakai jiwa atau memakai roh. Ketika semua hal yang berhubungan dengan Tuhan harus memakai roh, karena Tuhan adalah roh. Kalau saudara tidak memakai roh, enggak akan nyambung sama Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Amin. Saudara tidak bisa berdoa memakai jiwa saudara, saudara tidak bisa menyembah dengan jiwa saudara, saudara tidak bisa membaca Alkitab dengan jiwa saudara. Saudara harus berhubungan dengan Tuhan di dalam roh, karena Tuhan adalah roh. Amin. Mari bangkit bersama-sama. Haleluya. Ayo, kau hidup bergantung. Kita nyanyi sebentar, setelah itu kita akan berdoa. Biar Roh Kudus akan menolong saudara memahami firman-Nya, menangkap pewahyuan-Nya, memisahkan jiwa dari roh saudara. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku dalam diriku. Ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku dalam diriku. Ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Sekali lagi katakan, ku hidup bergantung. Hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku dalam diriku. Ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu.
hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Oh Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Allah yang hidup dan kuat dan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua Yes. menembus sangat dalam Ya. dalam hidup kami Ya. sampai memisahkan jiwa dan roh Ya. kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, roh pewahyuan tercurah bagi kami. Amin. Pewahyuan yang ilahi tercurah bagi kami. Ya. Sehingga firman-Mu nyata bagi kami. Yes. Kami hidup dari firman Tuhan. Ya. Kami hidup dari Kristus yang hidup Ya. dalam kami. Tolong kami Tuhan Yes. untuk mengerti, memahami bahwa kami harus menyangkali jiwa kami, Ya. bahwa Engkau melakukan pengaturan untuk meremukan jiwa kami, Yes. dan Engkau memberikan firman-Mu untuk memisahkan jiwa dan roh kami. Ya. Tolong kami Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan boleh membawakan efek positif bagi kami Tuhan. Ya. Tolong kami Bapa, hamba berdoa supaya setiap umat-Mu Tuhan benar-benar bisa melihat Kristus di dalam roh mereka. Ya. Mereka benar-benar bisa berjumpa dengan Kristus dalam roh mereka. Ya. Mereka bisa terus terhubung dengan Kristus dalam roh mereka. Hamba Ya. berdoa setiap saat umat-Mu Tuhan akan terus terhubung dengan Kristus di dalam roh mereka. Ya. Oh, di dalam nama Yesus, hidup di dalam roh, berjalan dalam roh. Oh Tuhan, setiap orang akan mengalaminya. Setiap jemaat di tempat ini akan mengalaminya. Di dalam nama Yesus, semua orang di tempat ini, semua orang yang mendengar firman ini akan mulai berhidup di dalam roh, Ya. berjalan di dalam roh, Ya. memahami ketika mereka sedang menggunakan roh mereka, ketika mereka sedang menggunakan jiwa mereka, roh pewahyuan ilahi tercurah atas hidup mereka. Yes. Sehingga sejak saat ini mereka bisa membedakan yang mana jiwa, yang mana roh. Ya. Dan kami semua berhubungan dengan Engkau di dalam roh kami, menggunakan jiwa kami. Yes. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dalam kami. Ya. Bangkitkan orang-orang Kristen pemenang dari tempat ini, manusia-manusia rohani, orang yang berjalan dalam roh, orang yang hidup dalam roh. Bangkitkan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya pengaturan Tuhan semua baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami terima anugerah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami kasihi, yang adalah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita yang telah menerima firman-Nya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa firman Tuhan termeterai dalam hidup saudara. Ya. Ini bukan soal pengajaran, ini bukan soal pemahaman, tapi saya berdoa ini menjadi pewahyuan buat saudara, Ya. sehingga saudara memahami sungguh-sungguh apa yang sebetulnya sedang terjadi di dalam roh saudara. Ya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tuhan berkati. Selamat siang juga yang ada di rumah. God bless you all. Tuhan berkati. Ya. Haleluya.